Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Widianto. Kali ini saya akan membahas tentang Good Corporate Governance. Tata kelola perusahaan. Para ahli berpendapat, fakta bahwa tata kelola muncul sebagai masalah di berbagai disiplin ilmu dan program penelitian. Tidak dapat disimpulkan sebagai fakta bahwa ilmuwan sosial hanyalah pengikut mode yang berdedikasi melompat ke program penelitian atau diskusi konseptual apapun yang kebetulan terjadi. Tata kelola adalah tentang aturan pengumpulan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi ini. Prinsip tata kelola perusahaan yaitu transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Munculnya teori pemerintahan dari awal 1990-an dan seterusnya telah menjadi salah satu perkembangan inti dalam administrasi publik dan lebih luas lagi. Untuk bagian ilmu politik yang berorientasi pada studi pembuatan kebijakan, pada tahun 1999, George Fredrickson mampu membuat klaim yang berani bahwa administrasi publik terus bergerak menuju teori kerjasama, jaringan, pemerintahan, dan pembangunan, dan pemeliharaan institusi. Administrasi publik, baik dalam praktik maupun teori, mereposisi dirinya sendiri untuk menangani masalah-masalah menakutkan yang terkait dengan disartikulasi negara. Singkatnya, administrasi publik yang direposisi adalah ilmu politik yang membuat pekerjaan negara yang terfragmentasi dan terdisartikulasi. Masih dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik, paradigma tata kelola adalah tentang pentingnya bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan kolektif. Interaksi itu tidak didorong oleh penggunaan kekuasaan dan kewenangan negara untuk memerintahkan kepatuhan, tetapi oleh kapasitasnya untuk mengarahkan penggunaan seperangkat alat pemerintahan yang keras dan lunak yang kompleks dan oleh hubungan jaringan yang mencerminkan dinamika ketergantungan kekuasaan antara para aktor. Tugas bab ini adalah untuk menanyakan wawasan baru apa yang telah dicapai oleh revolusi pemerintahan yang relatif baru ini untuk disiplin administrasi publik dan politik secara umum. Dengan demikian, pertukaran kompleks muncul antara lembaga pemerintah dan berbagai lembaga publik dan swasta yang dimasukkan ke dalam operasi program publik. Selain itu, perspektif pemerintahan memberitahu para ilmuwan politik lebih dari sebelumnya bahwa niat tindakan kolektif tidak selalu sesuai dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplin HI. Proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antara negara, dan tatanan global. Kebanyakan komentator tentang tata kelola global setuju tentang keunggulan globalisasi sebagai konteks penting untuk analisis. Tata kelola global sekarang menjadi fokus utama pekerjaan di HI dan subdisiplin terkait IPE, tetapi ada penjelasan berbeda tentang bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan global muncul dan bagaimana pemerintahan global disusun. Yang penting, institusi dipandang sebagai artefak manusia yang dapat didirikan, diperkuat, dilemahkan, atau dihapuskan. Kaitan antara tata kelola dan kajian sosial hukum. Pluralisme hukum menyatakan adanya berbagai bidang hukum, tetapi yang lebih penting berkaitan dengan pengembangan hipotesis mengenai hubungan timbal balik mereka. Dengan demikian, secara historis telah terjadi pergeseran cara hubungan antara hukum negara dan non-negara dijelaskan. Tata kelola yang baik menyangkut pembagian optimal antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil yang memerlukan perubahan hukum dan administratif. Governmentality merupakan landasan bersama dari semua bentuk modern dari seni pemerintahan atau rasionalitas politik. Sejauh mereka menafsirkan
Tugas para penguasa dalam hal pengawasan dan memaksimalkan kekuatan masyarakat yang diperhitungkan. Tata kelola korporasi. Pengakuan dari potensi dampak distorsi dari perusahaan skala besar memberikan titik awal untuk tradisi dominan memasukkan literatur tata kelola. Titik awal literatur tata kelola perusahaan dari perspektif ekonomi bertumpu pada gagasan kekoasian bahwa perusahaan ada sebagai perhubungan kontrak berbasis pasar. Tata kelola perusahaan dari perspektif ini mencerminkan tantangan untuk menjadikan pemegang saham sebagai bos lagi dalam konteks persaingan, kepentingan, dan ketidakpastian. Praktik tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen untuk mengutamakan check and balance di jantung desain juga tidak menunjukkan manfaat tertentu. Tata kelola partisipatif. Dalam 2 dekade terakhir, pemerintah partisipatif telah menjadi luas sebagai respon praktis untuk konteks pemerintahan yang baru. Pada saat yang sama, tata kelola partisipatif mencakup berbagai praktik yang membingungkan. Ini berasal dari penggunaan yang berbeda, gagasan partisipasi dalam wacana tertentu yang pada gilirannya mempengaruhi konstruksi individu sebagai warga negara, anggota komunitas, penerimaan manfaat klien, pengguna, dan sebagainya. Undang-Undang Wright 2001 menggambarkan pemerintahan partisipatif sebagai bentuk percobaan dalam desain pemerintahan demokratis yang mencoba untuk menjawab tantangan hilangnya vitalitas demokrasi. Perhatian yang belum ditanggapi secara memadai oleh kiri dan kanan. Heller mengacu pada tata kelola partisipatif sebagai versi desentralisasi yang sangat demokratis, yang didefinisikan oleh peningkatan cakupan dan kedalaman partisipasi kelompok bawahan dalam alokasi sumber daya yang berwibawa. Selanjutnya, tata kelola lingkungan. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Davi 2005-827. Oleh karena itu, fitur yang diperlukan dari tata kelola lingkungan global adalah tidak adanya otoritas tunggal untuk mengarahkan masalah lingkungannya. Sarjana kebijakan lingkungan umumnya beralih ke konsep rezim internasional sebagai dasar tata kelola lingkungan. Wacana tentang tata kelola lingkungan kaya dalam hal luasnya cakupan isu-isu yang dilewatinya. Pengakuan lingkungan sebagai perhatian global, tetapi juga kesadaran akan hubungan global lokal yang kompleks yang memperumit tata kelola. Pentingnya negara sebagai aktor tata kelola utama, tetapi juga ketidakcakupannya dan munculnya aktor baru dari sektor sukarela dan swasta. Berlakunya perbedaan tentang kesesuaian kelembagaan negara, pasar, dan masyarakat untuk mengatasi masalah tindakan kolektif yang terkandung dalam tata kelola lingkungan. Dan paling tidak, persaingan kepentingan yang sengit antara negara maju dan negara berkembang. Pada akhirnya, masa depan tata kelola lingkungan terletak pada konteks kekuasaan antara negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks globalisasi yang sangat tidak setara meskipun cepat berubah ini, namun keefektifan dipandang secara praktis. Sehubungan dengan kesulitan yang dialami dalam mengatur tata kelola lingkungan, pada intinya, masalah ini menunjukkan pada masalah tindakan kolektif yang mendasar. Bahkan jika penempaan perjanjian internasional akan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi dan membuat semua orang menjadi lebih baik, maka kreasi mereka sendiri menimbulkan dilema tindakan kolektif. Sekian pembahasan tentang good corporate governance dari saya. Terima kasih.